Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan zakat. Kemudian wonten golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat. Nah, dipun ngendikaken menika wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 golongan yang tidak boleh zakat menika dibayarkan kepada mereka. Siapa itu? Yang pertama adalah al-ghaniyyu bimalin au kasabin, au kasbin. Orang yang kaya dengan harta, artinya orang yang mempunyai harta, orang kaya, nggih. Au kasbin, atau orang yang bisa bekerja. Meskipun bekerja menika dia tentunya tidak termasuk golongan fakir dan miskin. Tapi dia juga tidak termasuk orang kaya. Nggih. Dia orang yang masih punya kekuatan, punya nopo jasadipun tasih seger, bisa bekerja dan dia punya penghasilan mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak termasuk orang kaya. Nah, dia juga sama golongan yang tidak berhak menerima zakat. Nggih, dados bener-bener napa harus kepada orang fakir dan miskin. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Beliau SAW mengatakan, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dzi mirratin sawiyyin. Nggih, tidak halal sedekah menika, zakat menika diberikan kepada orang kaya, wala lidzi mirratin sawin, dan tidak juga kepada orang yang punya kekuatan bisa bekerja, yang bisa memenuhi kebutuhannya. Oke, kalau miskin tadi kan orang yang bekerja tapi tidak mencukupi, hasilnya mboten cukup. Nah, selain itu maka tidak berhak. Oke. Kemudian golongan berikutnya wal abdu, oke, seorang hamba, budak. Budak oke tidak berhak menerima kecuali untuk memerdekakan, nggih. Untuk memerdekakan. Kalau budak ini dengan catatan ketika budak diberikan zakat mal atau zakat fitrah bukan dengan tujuan memerdekakan budak tersebut, hanya diberikan sebagian. Tentu napa? Harta menika bakal beralih kepada tuannya, majikannya. Sebab budak menika hartanipun lan dirinya adalah milik majikanipun. Maka tidak berhak kecuali kita keluarkan dari sebagian harta zakat menika untuk memerdekakan budak menika. Sebab menika mangke dibayarkan kepada majikannya. Nah, niku diperbolehkan. Kemudian golongan ketiga nggih menika wa banu Hasyim wa banu Al-Muthalib. Nggih, anak turun Hasyim lan anak turun Muthalib. Maksudipun alu Nabi, alu baitin Nabi, keluarga, nggih, ahlu bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Anak turunipun ahlul bait nika haram menerima sedekah. Nggih, dados menawi zaman menika kok wonten ingkang mengaku sebagai habib, sebagai ahlu bait Nabi SAW, niku haram menerima sedekah. Kalau kita berikan kepada mereka sedekah kok diterima, berarti niku habib palsu. Nggih. Dados napa semua habaib, semua habib, semua keturunan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tidak berhak menerima sedekah, tidak diperbolehkan, nggih. Sebab napa? Nika berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, beliau sallallahu mengatakan, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah kotoran-kotoran manusia. Nggih, sebab fungsi sedekah niku napa? Membersihkan harta, mensucikan harta. Nggih, maka ini adalah diambil dari harta-harta napa nggih? Bahkan beliau mengatakan ausakhun nas. Nggih, kotoran-kotoran pun manusia, nggih. Wa innaha la tahillu li Muhammad wa li ali Muhammad, dan dia tidak halal bagi Muhammad, bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad. Nah, maka berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan seluruh keturunan Nabi Muhammad dari Banu Hasyim, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Ali, Ja'far, kemudian sinten kemawon Uqail wal Harith bin Abdul Muthalib, anak turunipun menika termasuk ahlul bait, nggih. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Ali bin Abi Thalib sampai hari ini. Maka ketika masih ada keturunan mereka tidak berhak untuk menerima sedekah, baik zakat mal, baik zakat wajib maupun sedekah sunnah.
Niko tidak diperbolehkan. Bahkan zaman rumiyin nate cucu beliau nggih nate memakan kurma sedekah. Kemudian beliau berusaha mengeluarkan apa yang sudah dimakan oleh keluarnya, cucunya menika nggih sampai keluar. Nggih, kemudian beliau SAW mengatakan, "Amma syarta anna la na'kulus shadaqah." Apa yang kamu rasakan? Kita ini enggak boleh memakan sedekah. Niku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke. Ketika Salman Al-Farisi nggih ingin masuk Islam, beliau menguji apakah ini benar nabi atau tidak. Di antara yang Salman Al-Farisi lakukan adalah beliau membawakan kurma sebagai bentuk sedekah. Maka ketika diberikan kepada beliau SAW, beliau tidak mau makan. Tidak mau makan. Oh, berarti benar ini adalah nabi. Kemudian di hari berikutnya Salman Al-Farisi membawa kurma lagi, diberikan sebagai bentuk hadiah. Maka beliau baru mau memakan hadiah tersebut, kurma tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar adalah seorang nabi. Niku menunjukkan nabi dan anak turunnya tidak diperbolehkan memakan harta sedekah. Kemudian golongan berikutnya yang tidak boleh menerima zakat nggih menika wal kafir nggih menika tiyang ingkang kafir, yang ingkang boten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak menerima zakat nggih berdasarkan hadis Nabi SAW nalika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal nggih. Beliau mengatakan fa'alimhum anna alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim nggih. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya wajib atas mereka mengeluarkan sedekah zakat nggih. Tu'khad min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu kemudian diberikan ala fuqaraihim, kepada fakir-fakir mereka. Mereka niki kembali kepada kaum muslimin. Sehingga napa? Zakat menika diambil saking orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin juga, nggih. Sehingga tidak halal bagi orang-orang kafir meskipun fakir, meskipun miskin, tidak diperkenankan, nggih. Kemudian terakhir nggih menika golongan yang tidak boleh menerima zakat, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin nggih. Orang yang masih menjadi tanggungan seorang yang memberikan zakat. Kita memberikan zakat kemudian diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita, anak kita, niku tidak diperbolehkan. Tetapi diberikan kepada orang yang bukan menjadi tanggungan kita. Misalnya kita sampun berkeluarga, bapak kita niku sudah menjadi bukan tanggungan kita, niku diperbolehkan memberikan kepada orang tua kita atau saudara kita, saudari kita, nggih, kakak kita, adik kita yang sudah tidak menjadi tanggungan kita, maka niku diperbolehkan ketika memang mereka berhak menerima zakat. Ketika kita mempunyai saudara yang fakir atau miskin, maka boleh memberikan zakat kepada mereka, nggih. Tetapi ketika tiang menika tasih termasuk napa tanggungan kita dalam nafkahnya, maka tidak berhak menerima zakat, baik dengan nama fakir maupun miskin. Meskipun anak kita miskin, tetapi tidak berhak memberikan zakat kepada mereka, nggih. Menika golongan terakhir yang tidak berhak menerima zakat. Nah, ini sampun telas nggih pembahasan tentang zakat.